Hari yang baru, semangat yang baru. Jumpa kembali pada pertemuan ke-8 mata pelajaran IPA Fisika kelas 7. Bab 2, suhu dan kalor. Subtema yang ke-6, kalor. Adapun tujuan pembelajaran pada tema ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui pengaruh kalor terhadap suatu zat. 2. Siswa dapat menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor. Dan yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan persamaan kalor dan penerapannya. Baik anak-anakku, mungkin dalam hati berpikir, mengapa jika menggunakan kompor gas, makanan cepat matang dibanding dengan menggunakan kayu bakar? Atau mengapa sayur bayam lebih cepat matang dibanding sayur singkong jika kita rebus? Atau yang manakah duluan mendidih, 2 liter air atau 5 liter air jika direbus? Baiklah, kita bahas materi ini dengan penuh semangat. Suhu berbeda dengan kalor. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Sedangkan kalor adalah panas yang diperlukan. Api yang menyala atau slika yang panas, jika kita belum gunakan, tidak dikatakan kalor. Karena kalor adalah salah satu bentuk energi, maka satuan kalor adalah joule atau kalori. Baik, kita lihat 1 joule itu setara dengan 0,24 kalori, atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Ingat ya, Bapak bilang apa tadi? Sekarang Pak Guru ulang. 1 joule 0,24 kalori, atau 1 kalori 4,2 joule. Alat yang digunakan untuk mengukur kalor dinamakan kalorimeter. Baik, pengaruh kalor terhadap suatu zat adalah: 1. Jika suatu zat menyerap suatu kalor, maka suhunya akan naik. 2. Jika suatu zat melepaskan kalor, suhunya akan turun. Ada 3 faktor yang mempengaruhi besarnya kalor. Yang pertama, massa zat. Makin besar massa zat, makin besar pula kalor yang digunakan. Jadi, merebus air 2 liter dengan 5 liter, kalor yang dibutuhkan pasti berbeda. 2. Kalor jenis zat atau jenis zatnya. Setiap benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Maka, jika kita masak sayur bayam, pasti kalor yang dibutuhkan dengan memasak sayur singkong berbeda. Dan yang ketiga, kenaikan suhu. Makin besar suhu benda, kalor yang dibutuhkan juga makin besar. Jadi, menggunakan kompor gas lebih cepat masakan itu matang dibanding kayu bakar. Dengan demikianlah, dari ketiga faktor di atas dapat kita turunkan persamaan kalor sebagai berikut. Q sama dengan N kali C kali delta T. Ingat nak rumus segitiga.
Perhatikan baik-baik. Keterangan M adalah massa zat satuan kilogram. C kalor jenis zat satuan joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah kenaikan suhu satuan derajat Celcius, di mana delta T diperoleh dari T1 kurang T0. Oke anak-anakku yang cerdas, mari kita memperhatikan soal berikut. Berapakah kalori yang diperlukan untuk 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius hingga atau sampai 100 derajat Celcius? Kita ingat, air yang mendidih suhunya 100 derajat Celcius. Dengan kalor jenis air, ketetapannya 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Yuk, dari soal yang kita buat, mari kita selesaikan. Kalor yang diperlukan kita simbol Q. 1 kg air simbolnya apa? M. Betul sekali. Suhu awal apa? T0. Dan suhu air mendidih T1. Kalor jenis disimbol C. Betul sekali. Baik, kita selesaikan. Dari rumus diketahui M sama dengan 1 kg, C sama dengan 4200 joule per kilogram derajat Celcius, T0 25 derajat Celcius, T1 100 derajat Celcius. Maka kita bisa tahu delta T T1 kurang T0, delta T 100 kurang 25 derajat Celcius, delta T sama dengan 75 derajat Celcius. Ditanyakan Q sama dengan berapa? Baik, solusi Q sama dengan M kali C kali delta T. Q sama dengan 1 kg kali 4200 joule per kilogram derajat Celcius kali 75 derajat Celcius. Q sama dengan 315.000 joule atau 315 kilojoule. Jadi kalori yang diperlukan adalah 315 kilojoule. Bagaimana nak? Bisa ya? Itulah satu soal gambaran. Anak-anakku yang baik pasti penasaran kan? Maka untuk mendalami materi ini, Pak Guru akan memberi tugas pada classroom di tempat tugas kelas atau kelas work dan diselesaikan dengan tepat waktu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Pertemuan berikut kita akan belajar subtema yang ke-7 tentang perpindahan kalori. Selamat belajar, jaga kesehatan, stay at home, sampai jumpa, tetap semangat.